Bab ke-53. Keesokan harinya, Dava sudah berangkat ke sekolah sejak pagi buta. Meskipun masih hari tenang bagi para peserta lomba musik, dia tetap sibuk dengan rapat OSIS mengenai persiapan lomba basket yang akan diadakan minggu depan. Alvin, sebagai wakil OSIS, juga ikut sibuk mendampinginya. Di Mansion Atmaja, Galena yang tak perlu ke sekolah hari ini memilih untuk berdiam diri di rumah. Namun, bukan berarti harinya membosankan. Clara datang berkunjung untuk menemaninya, sementara Mama Sarah sudah lebih dulu berangkat ke butiknya. Sambil duduk santai di kamar, Galena tiba-tiba menoleh ke arah Clara. "Cla, pinjem ponsel lo sebentar. HP gue nggak ketemu dari tadi," ujarnya seraya mengulurkan tangan. Clara mengernyit. "Lo taruh mana, kok bisa hilang?" tanyanya sambil menyerahkan ponselnya. "Gue juga nggak tahu. Dari kemarin belum gue pegang, pas dicari-cari sekarang malah nggak ada," keluh Galena sambil menyalakan ponsel Clara. Namun, saat layar ponsel menyala, mendadak tawa Galena meledak keras memenuhi kamar. "Hai. Sekarang gua tahu apa yang lo teu kaien kedua laki-laki waktu itu. Hahaha." Clara langsung panik. "Apaan sih?" Galena menunjuk layar ponsel Clara sambil tertawa terpingkal-pingkal. "Ini foto siapa lagi yang lo adit jati suami lo, Cla?" Hahaha. Clara mendengus, bukannya malu, dia malah bangga. "Bagus kan? Dia penyelamat gue," ucapnya dengan kepala tegak. Memang, Clara punya kebiasaan unik mengedit fotonya bersama idol K-pop kesukaannya. Dan kali ini, wallpaper ponselnya adalah foto pernikahan dirinya dengan salah satu idolanya. Foto itu tampak begitu realistis, seolah-olah mereka benar-benar pasangan pengantin yang tengah memamerkan cincin di jari manis masing-masing. Galena menggelengkan kepala sambil tertawa. "Bagus sih, tapi jangan ketinggian halunya. Entar jatuh sakit." Clara dengan santai menjawab. "Nggak masalah, nanti gue pasang kasur super empuk di bawah gue biar kalau jatuh nggak sakit." Galena hanya menghela napas sambil tersenyum. "Terserah lo deh, Cla." Hahaha. Setelah puas tertawa, Galena membuka aplikasi WhatsApp Clara untuk menelpon ponselnya sendiri yang masih entah di mana. Namun, saat baru membuka aplikasi itu, matanya tak sengaja menangkap notifikasi chat dari Kafka. Refleks, dia langsung menatap Clara dengan penuh kecurigaan. "Cla, lo lagi deket sama Kak Kafka, iya?" Clara yang sedang sibuk memainkan bantal langsung gelagapan. "Ah, itu, Galena menyipitkan mata. "Itu apa? Ayo, cerita sekarang juga." Akhirnya, Clara menyerah dan menjelaskan dengan wajah sedikit malu. "Hehe, sebenarnya setelah kejadian di taman belakang itu, kita jadi sering chat. Tapi kalau dibilang deket banget, ya nggak juga sih, hehe." Galena langsung melompat kegirangan dan memeluk Clara erat-erat. "Haha, gue dukung lo sama Kak Kafka. Biar lo nggak halu terus." Clara yang hampir kehabisan napas mendorong tubuh Galena keras-keras. Lepas, Bahlul. "Sesak napas gue," ucapnya sambil mengatur napas. "Lagian gue juga nggak terlalu berharap sama dia," tambahnya dengan wajah merona. Galena menyeringai nakal. "Ah, masa sih? Beneran nggak berharap?" godanya. Galena buru-buru menekan tombol loudspeaker. "Halo?" terdengar suara familiar dari seberang. Mata Galena melebar. "Kak, HP aku kebawa kakak, ya?" tanyanya dengan nada tidak percaya. Dari seberang, terdengar suara Dava yang terdengar sedikit bersalah. "Iya, maaf. Aku nggak tahu kalau HP kamu ada di tas kecil aku." Tadi saat Dava yang sedang serius dalam rapat OSIS tiba-tiba merasakan getaran ponsel di tasnya yang ia letakkan di kursi duduknya. Mengira itu ponselnya sendiri, ia pun mengambilnya tanpa banyak berpikir. Namun,
Begitu melihat layarnya, ia tertegun. Ini handphone milik Galena, bukan miliknya. Seketika ia menyadari kesalahannya, ternyata ponsel Galena terbawa di dalam tas kecilnya sejak pagi. Dava buru-buru meminta izin keluar rapat sebentar untuk mengangkat panggilan itu. Saat ia berdiri, teman-temannya yang duduk di sekeliling meja rapat langsung memperhatikan ponsel yang ada di tangannya. Bagaimana tidak? Casing ponsel itu berwarna pastel pink, dihiasi gambar karakter lucu dengan tambahan glitter berkilaan. Beberapa anggota OSIS saling lirik-lirikan, namun tak berani bertanya langsung kepada Dava, mereka hanya bisa lirik-lirikan saja. Galena menghela napas lega. Astaga, aku kira diambil orang. Ternyata kebawa ke sekolah. Dava tertawa kecil. Maaf, deh. Sebagai permintaan maaf, kamu mau aku beliin apa? Aku pulang lebih awal setelah rapat selesai. Mendengar tawaran itu, mata Galena langsung berbinar-binar. Aku pengen mangga belakang sekolah rasanya. Dava menghela nafas panjang. Huf, nanti beli aja ya. Jangan mangga belakang sekolah. Maunya itu. Nggak mau mangga beli. Protes Galena keras kepala. Dava akhirnya menyerah. Ya udah, nanti aku petik. Selain itu, mau apa lagi? Aku pengen ayam geprek buat makan siang. Sahut Galena cepat. Oke, nanti aku beliin. Sekalian buat Clara ya, Kak. Dava terkekeh. Iya, iya. Ya udah, aku masih ada rapat. Bye sayang. Ucapnya sebelum mematikan telepon. Kata sayang pada akhiran kata Dava membuat Galena merona dan Clara tersenyum menggoda sembari menyenggol-nyenggol lengan Galena. Cie sayang gak tuh? Goda Clara namun tak ditanggapi oleh Galena. Sedangkan Galena, begitu panggilan berakhir, Galena langsung tersenyum-senyum sendiri. Dia sudah lama gak makan mangga belakang sekolah, membayangkan rasa manis dan sedikit asamnya membuatnya semakin tak sabar. Namun, Clara yang sejak tadi memperhatikannya mulai menyipitkan mata curiga. Nah, lo ngidam, ya? Galena langsung mendelik. Hah? Mana ada? Clara menyeringai. Lah, tadi ekspresi lo kayak orang ngidam, tahu? Dia makin mendekatkan wajahnya ke Galena. Jangan-jangan, lo udah itu ya? Godanya dengan senyum penuh arti. Apa-apaan sih? Galena buru-buru memalingkan wajahnya yang sudah merah padam. Melihat reaksi itu, Clara tertawa puas. Aduh, gak usah malu-malu meong lo. Godanya makin menjadi. Dan akhirnya, mereka pun berakhir dengan aksi saling goda, hingga pipi masing-masing memerah bak kepiting rebus. Siangnya Dava pulang, dan pulangnya bersama keempat temannya, Heru, Kafka dan Raka membolos untuk pulang. Dava pulang menantang kotak-kotak makanan dan cemilan untuk mereka semua. Dan tak lupa menu makan siang mereka adalah ayam geprek pesanan Galena. Akhirnya pulang juga. Sambut Galena senang membukakan pintu untuk Dava dan kawan-kawan. Kalian pada bolos ya? Tuding Galena kepada Kafka, Heru dan Raka. Hai sesekali. Jawab Raka cengengesan. Gimana sih kak, kok dibolada Dava? Biarin aja, mereka yang rugi, ayo masuk. Ajak Dava. Kini Dava dan kawan-kawan beserta Galena dan Clara tengah duduk di ruang makan menikmati ayam geprek yang Dava beli. Setelah selesai semuanya berkumpul di ruang tamu, Galena dan Clara mengupas mangga-mangga untuk mereka semua. Untung saja Dava membawa pulang mangga cukup banyak. Nih, dimakan mangganya. Ucap Galena kepada Dava dan kawan-kawan yang sedang sibuk dengan gamenya. Mangga manis, sini-sini. Ucap Heru menarik mangkok yang isinya mangga. Kok lo tahu kalau mangganya manis? Lo udah pernah makan mangga belakang sekolah ya? Tuding Clara menatap Heru curiga. Itu apa?
Tanya Galena menatap Hero penuh curiga. Enggak nah. Jawab Hero gelagapan. Bohong disambar petir loh. Ucap Clara lantang. J.A.D.R. Nah loh petirnya berbunyi nyaring, kebetulan juga di luar mendung gelap banget hampir turun hujan. Iya gue ngaku daripada disambar petir, tapi Raka sama Kafka juga kok. Ucap Hero panik membuat Alvin dan Dava ingin tertawa, sedangkan Raka dan Kafka sudah mendapat tatapan tajam dari Galena dan Clara. Halo berdua juga makan mangga yang udah jadi hak paten kita ya. Ucap Galena menghampiri Raka untuk menjambak rambut pemuda itu, Rak lupa rambut Hero ia jambak juga. Sedangkan Clara menghampiri Kafka untuk ia jambak. Aduh sakit nah, botak nanti gue. Ucap Raka berusaha melepaskan tangan Galena dari rambutnya. Woi bos, bantu kita napa? Ujar Hero meminta bantuan. Berani bantu. Ucapnya menggantung menatap Dava, seolah mengatakan berani bantu, tidak dapat jatah. Dava yang tak ingin jatahnya hilang. Ia hanya melirik sebentar dan melanjutkan gamenya bersama Alvin. Sedangkan Kafka, yang dari tadi meminta dilepaskan jambakannya, bukan dilepas. Clara malah menambah dengan menjewer telinganya. Sakit Kle, ucapnya dengan wajah melas. Salah siapa makan mangga-mangga yang udah jadi hak paten gue sama Galena. Ucapnya cukup berani, mungkin jika Kafka bukan gebetannya, ia tak akan seberani ini dengan pemuda yang 11-12 dinginnya dengan Dava. Daripada mubazir ditinggal kalian 1 minggu, kita bantu makan aja. Ucap Kafka beralasan membuat Galena dan Clara menimang-nimang alasan yang diberikan Kafka. Alasan lo boleh juga. Ya udah deh gue lepasin. Ucap Galena melepaskan jambakannya pada rambut Hero dan Raka. Hei berarti. Setelah ini nggak boleh makan mangga lagi di taman belakang kalian. Sebelum Raka menyelesaikan ucapannya, Galena sudah memotongnya. Yana, kan pohonnya ada 3. Sahut Hero. Boleh-boleh, kalian berdua juga mau nggak? Tanya Galena kepada Alvin dan Dava setelah berpikir. Boleh? Tanya Alvin yang sebenarnya juga ingin, karena ia sudah merasakan anaknya mangga belakang sekolah. Boleh dong. Jawab Clara yang tahu kelicikan Galena. Setelah mendengar jawaban Clara, tanpa curiga mereka berdua ikut menganggukkan kepalanya. Oke tunggu sebentar. Ucap Galena lari ke atas menuju kamarnya diikuti Clara. Para laki-laki belum menaruh kecurigaan apapun, namun setelah melihat apa yang dibawa Galena dan Clara, mereka seketika menyesalinya. Nggak jadi. Bab